Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Islam, pertemuan yang ke-10, sesi yang kedua atau bagian yang kedua. Bagian pertama telah menjelaskan bahwa sejarah Maroko dan kemudian hukum keluarga di Maroko. Yang pertama adalah batas usia minimum dalam perkawinan, yang kedua adalah poligami. Selanjutnya kita ke peran wali dan kebebasan mempelai wanita. Wali nikah dalam hukum keluarga Maroko dibahas pada beberapa pasal. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehannya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah. Tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar. Adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil, serta tidak adanya larangan atau halangan untuk menikah. Pembahasan wali juga terdapat pada pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang pergunakan wali. Sedangkan pasal 18, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya. Penjelasan wali dalam pernikahan disebutkan pada pasal 24. Perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan, bukan orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya. Seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada laki-laki lain atau ia menyerahkan kepada walinya. Pasal 25. Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan. Kalaupun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya atau walinya. Jika di Indonesia, pernikahan itu wajib dengan wali. Di Maroko dijelaskan wanita yang telah dewasa boleh menikah tanpa wali. Dan jika ingin menikah dengan walinya atau orang tuanya, maka harus didaftarkan. Yang keempat, pencatatan perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan, Maroko juga mengharuskan pencatatan perkawinan. Di samping mengharuskan pencatatan, Maroko juga mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Selain itu, catatan asli harus dikirimkan ke pengadilan dan salinan atau kopinya harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga istri diberi catatan asli dan kepada suami diberikan salinannya selama masih 15 hari dari akad nikah. Tetapi tidak ada penjelasan tentang perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini. Memang di Maroko dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan ini diatur dan diberikan dua cara. Yang pertama ke pengadilan, yang kemudian diberikan kepada catatan sipil. Nah, jika di Indonesia kita menikah di KUA, itu dicatatkan tidak melalui pengadilan. Kemudian jika ingin mengurus kartu keluarga, baru kita ke dinas catatan sipil untuk pengurusan kartu keluarga dan KTP yang berstatus setelah menikah. Yang kelima, proses perceraian. Undang-undang Maroko menetapkan istri berhak membuat taklid taklak, bahwa suami tidak akan melakukan poligami, harus didaftarkan oleh petugas dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Dari teks yang ada dapat dipahami bahwa perceraian di luar pengadilan tetap sah. Menurut Undang-Undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai
ke pengadilan jika pertama, suami gagal menyediakan biaya hidup. Yang kedua, suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana. Yang ketiga, suami berlaku kasar atau menyiksa istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan. Keempat, suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu 4 bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Yang kelima, suami meninggalkan istri sedikitnya selama 1 tahun tanpa memperdulikan istrinya. Nah, ini ada 5 alasan istri bisa mengajukan gugatan cerai. Di Indonesia sama ada alasan-alasan juga, sudah mencakup ini semua. Dan kemudian mungkin lebih kepada goib ya. Jadi satunya itu kelebihan di Indonesia adalah ada goib. Jadi ketika suami atau istri yang telah meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun, maka boleh mengajukan jika istri cerai gugat, jika suami adalah cerai talak. Terima kasih telah menonton video ini. Kita lagi ke sesi yang ketiga atau bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.